Kenapa baru datangnya Allah Subhanahu wa taala itu dikatakan mokhal? Anggenipun mokhal keranten umpami Allah taala enggal tentu lajeng pikajeng dateng tiang ingkang damel. Saha ingkang damel wau pikajeng dateng tiang ingkang damel malih lan selajengipun inggih punika kawastanan tasalsul. Nggih. Ana tukang karo ngono gawe dingklik didol karo sing tuku mau didol maneh lah. Itu termasuk tasalsul. Jadi kalau memang Allah itu tasalsul ya mokhal, jadi baru datangnya Allah Subhanahu wa taala itu mokhal. Lan umpami Allah taala enggal tentu lajeng pikajeng dateng ingkang damel. Saha ingkang damel Allah taala wau pikajeng dateng Allah taala inggih punika kawastanan daur. Itu yang tasalsul seperti tadi. Terus kemudian kalau daur, jadi ada yang membuat, kemudian ada yang membeli, kemudian yang membeli lagi itu kembali yang membuat lagi, jadi berantai mubeng. Kayak simbiosis gitu. Simbiosis kan ada burung elang makan ular, ular makan tikus, tikus makan padi, akhirnya padi dimakan, nah, akhirnya mubeng. Tidak seperti itu maksudnya. Kalau tasalsul atau berantai seperti kepresidenan, jadi presiden pertama Soekarno, kemudian yang kedua Soeharto, setelah itu Habibie, setelahnya itu SBY, kemudian Gus Dur, Jokowi lah. Kalau memang Allah SWT itu seperti tasalsul berarti akan pergantian. Jadi yang dimaksud tidak seperti itu. Jadi kalau memang Allah SWT itu tasalsul, ya akhirnya generasi ke generasi atau pergantian. Nah, itu dinamakan mokhal. Tasalsul tidak mungkin Allah SWT itu tasalsul atau berantai. Kalau daur ya mubeng seperti tadi. Dene daur lan tasalsul wau mokhal kalihipun. Jadi antara tasalsul dan daur itu adalah termasuk mokhal. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu ditemukan dalam kondisi daur atau tasalsul. Semangsa daur lan tasalsul punika mokhal mongko enggalipun Allah taala inggih punika mokhal. Jadi baru datangnya Allah Subhanahu wa taala itu berarti mokhal. Tidak mungkin Allah itu ditemukan seperti itu atau bersifat seperti itu, tidak mungkin. Lan tetap sifat kidam bakok mukhalafatul khawadisi qiyamu binafsi wahdaniyah inggih punika ingkang dipun sejo. Yang dituju adalah sifat wajib Allah. Ditambah kok mukhalafatul khawadisi. Nah, kalau memang Allah itu bersifat daur atau tasalsul, nah itu mokhal atau tidak ditemukan dengan akal. Kalau bakok kita berarti dahulu, tidak ada yang mendahului. Itu sifatnya Allah. Jadi tujuannya adalah sifat kidam. Nah, kalau bersifat kidam apa daur, ya tadinya seperti kepresidenan. Jadi bergantian berurutan, istilahnya
beberapa periode 4 tahunan atau 5 tahunan, itu kalau dibuat kepresidenan. Jadi tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu kedudukannya seperti kepresidenan, tidak. Kemudian bakok, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah langgeng, tidak pernah rusak, abadi, dahulu tanpa ada yang mendahului, akhir tanpa ada yang mengakhiri. Kalau tasalsul ya tidak mungkin, atau daur tidak mungkin, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah bakok, abadi. Kemudian mukhalafatul hawadis. Nah, kalau memang Allah itu, itu disifati bahwa Allah itu adalah berdiri sendiri, tidak membutuhkan siapa-siapa, tapi ciptaannya Allah, atau ya ciptaannya Allah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin tasalsul atau daur. Jadi tetap Allah Subhanahu wa taala tidak butuh hambanya, tapi hambanya yang butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Keterangan dari mukhalafatul hawadis, bahwa Allah itu adalah berdiri sendiri, tidak membutuhkan yang lain, tapi kebalikannya, tapi hambanya yang membutuhkan pada Allah Subhanahu wa taala, atau ciptaannya yang butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti manusia, wit-witan, tumbuhan, nah itu juga membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dalam segi apa? Minum, makan. Terus yang menghidupi gawenane yo kata Allah Subhanahu wa taala, karena manusia itu tidak mempunyai pekerjaan. Sing menggerakkan tetap Allah Subhanahu wa taala. Jadi perantaranya ketika manusia itu diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala lah, itu ya tetap sing melakukan itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ora ana daya atau kekuatan kecuali kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kekuatan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala ya tangga ora ana apa-apane. Jadi manusia atau seseorang dikasih kelebihan itu tidak mempunyai apa-apa. Jadi semuanya adalah iradanya Allah atau kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qiyamu binafsihi, berdiri sendiri. Ya Allah berdiri sendiri, tidak ta'addud, tidak berbilangan. Jadi berdiri sendiri, ya tidak, di sini tidak menunjukkan siapa-siapa. Kemudian wahdaniyah, bahwa Allah itu adalah satu, esa. Kalau bersifat ta'addud, berbilangan, berarti tersusun, ono tangane, ono sikile, ono kepalane. Nah, itu tidak. Allah Subhanahu wa taala itu wahid, dan wahidnya Allah, wahdaniyahnya Allah tidak sama dengan hambanya. Jadi tidak bisa seperti hambanya atau ciptaannya. Jadi inggih punika ingkang dipun sejo. Jadi sifat kita bako mukhalafatil hawadis qiyamu binafsihi wahdaniyah, yaitu adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang disengaja. Tapi sedangkan sifat daur atau sifat tasalsul, ketika itu disifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mukhal. Jadi tidak ditemu dengan akal. Kalau memang tidak ditemukan dengan akal, berarti hadis atau kudus. Cara anak wong gawe mobil atau ya mobil lah, kemudian mobil tersebut itu dijual. Nah, orang yang pertama, yang pembeli pertama dijual lagi, akhirnya itu terjadi tasalsul. Tidak seperti itu. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu disifati seperti itu, jadi mukhal, tidak ditemukan oleh akal, maka sifat kidamnya tidak berlaku. Jadi sifat tasalsul atau daur itu
sifat mukhalnya Allah. Jadi tidak mungkin Allah itu adalah mukhal. Nah, kemudian syahidnya mana atau buktinya mana kalau Allah itu tidak daur atau tidak tasalsul. Li'annahu yuqadhi ila tasalsul wa dauri wa huwal mustahilul munjali. Jadi kang pertelo atau sudah dijelaskan bahwa sesungguhnya anyar tokone atau didatangkan pada tasalsul atau daur itu adalah mukhal wadori wahwa al mustahil. Jadi termasuk mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu adalah maha sempurna. Bawal jamilu bawal jalilu wal jamilu wal wali wal zahirul kudusu warabul ali. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat kang agung, zat kang bagus, zat kang kuwasa, zat kang zahir, kemudian terkang maha suci, pangeran kang luhur. Nah, itu adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah itu mukhal atau cacat. Tidak mungkin bahwa Allah itu adalah maha sempurna. Jadi maha sempurna, maha agung, maha kuwasa. Jadi walaupun hambane Allah itu bersembunyi di dalam tembok sab 100, yang tidak bisa ditembus oleh mata manusia lah, Allah Subhanahu wa taala itu adalah maha kuwasa atau maha agung, tetap bisa melihat. Jadi jalilu wa jamilu, tetap Allah itu maha kuwasa, maha agung, dan tidak terlepas dari pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bahwa Allah itu adalah sempurna, maha sempurna. Jadi tidak cacat atau tidak mukhal, tidak disifati dengan sifat mukhal atau kebalikannya dari sifat wajib. Munazzahun anil khululi wal jihah wal itisali wal infisali wasifah. Dan sifat sucinya Allah itu dan Allah itu dibersihkan dari sifat ngalap nggon atau bertempat, wal jihilan arah-arah, wal itisalilan putus, wal infisalilan sambung. Jadi Allah itu dibersihkan dari sifat makan atau ngalap nggon, bertempat atau dari arah-arah, atau bertepung atau bertemu atau pisah. Jadi tidak mungkin cara Allah Subhanahu wa taala itu kira-kira nang arah-arah awake dhewe sakmene lho, itu tidak mungkin. Jadi dibersihkan. Kemudian kira-kira Allah Subhanahu wa taala bertempat di tempat apa gitulah, itu dibersihkan dari sifat seperti itu. Dengan bertepung atau berpisah, dibersihkan dari sifat ngalap nggon atau bertempat, kemudian arah-arah, kemudian tepung, kemudian pemisah, dari nyambung sama pemisah. Jadi dibersihkan dari sifat itu, dari sifat mukhal. Nah, untuk sifat wajibnya itu dan bakok mukhalafatul hawadis qiyamu binafsi wahdaniyah sampai 20. Itu adalah sifat wajibnya Allah, dan satu persatu itu sudah mempunyai arti tersendiri-sendiri. Kalau sifat mukhal, kalau kebalikan dari itu berarti sifat apesnya Allah atau sifat cacatnya Allah. Nah, tidak mungkin bahwa Allah itu adalah bersifatan cacat, karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah maha sempurna.